Karena sibuk mencari ponselnya yang jatuh, pria ini menabrak sesuatu. Dia pun menjadi panik dan langsung menghentikan mobilnya. Keluar dari mobil itu, pria itu pun memeriksa ban mobilnya, lalu melihat ke benda yang ia tabrak di sana. Pria itu pun kembali masuk ke mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Namun apa yang terjadi dengan makhluk yang tewas ditabraknya itu? Ternyata hewan tersebut bangkit dan meluruskan kembali tulang-tulang yang patah. Namun sepertinya ada yang berubah pada makhluk tersebut. Sementara pria ini sedang dipusingkan dengan urusan kantornya. Lalu dia bertanya pada bawahannya apa yang disukai oleh anak-anak zaman now. Lalu dia pun bergegas berjalan ke basement seraya berdebat dengan sang mantan melalui telepon itu, di mana sang mantan ingin agar dia mengantarkan putri mereka mengunjunginya, karena besok adalah hari ulang tahun sang putri. Mengintip ke dalam kamar putrinya, pria itu pun mendengar suara sang putri sedang berbicara dengan mantan istrinya dari balik selimutnya. Menghidupkan lampu itu, tiba-tiba putrinya pun menyudahi pembicaraan dengan ibunya. "Tak masalah kau bicara dengan ibumu, nak," ucap sang pria seraya duduk di samping putrinya. Lalu sang putri pun berkata jika dia ingin pergi menemui sang ibu, yang lalu dijawab sang pria jika dia sedang sibuk saat ini dan membujuknya untuk menunggu 1 minggu lagi, lalu memberikan kado untuk sang putri. Membuka kado itu, sang putri tiba-tiba terpaku memandangi kado tersebut. "Kenapa? Apa kau tak suka?" tanya sang pria. Sang putri pun langsung menatap ke benda yang sama di atas meja belajarnya. Ternyata sang ayah membelikan barang yang sama untuk sang putri. "Ada lagi kah yang kau inginkan, nak?" tanya sang pria. "Aku ingin bertemu ibu besok," jawab sang putri. Namun sang pria berkata jika dia tak bisa dan berjanji akan mengantarnya minggu depan. "Ayah tak pernah menepati janji. Aku tak mau membuang waktu ayah. Aku bisa pergi sendiri," ucap sang putri, yang akhirnya membuat sang pria tak dapat menolak permintaan putrinya. Sang ibu pun mengatakan jika dia harus membicarakan masalahnya dengan menantunya demi kebaikan cucunya. "Pernikahan tak boleh ditinggalkan begitu mudahnya," ujar sang ibu seraya beranjak pergi. Sang pria pun melihat handycam yang ditinggalkan sang ibu di atas tempat tidurnya. Melihat sebuah rekaman video, pria itu pun melihat putrinya sedang mencoba menyanyikan sebuah lagu, namun dia melihat tatapan mata putrinya yang kosong dan tak ingat syair nyanyiannya. Saat sedang berkendara berdua, sang pria pun mencoba bicara dari hati ke hati pada putrinya. Ketika tiba-tiba beberapa mobil pemadam kebakaran lewat di depan mereka. Pria itu pun menginjak pedal rem tiba-tiba. Dia dan putrinya pun selamat. Helaian abu itu hinggap di telapak tangan sang gadis. Melihat ke kejauhan, sang ayah pun berkata, sepertinya ada masalah. Di sebuah stasiun, orang-orang ini sudah mulai naik ke dalam kereta, termasuk sang pria dan putrinya. Sang masinis menduduki kursinya, sementara stafnya sedang bersiap-siap. Seorang gadis SMA muncul tiba-tiba dan mengejutkan teman-temannya. "Hei, sedang apa kau di sini?" tanya seorang temannya. "Aku kan pemandu suara kalian," jawab sang gadis seraya berjalan menghampiri sebuah kursi di mana seorang pemuda duduk di situ. "Kenapa kau tidak duduk di tempat lain?" tiba-tiba sang pemuda bertanya seraya berpura-pura mendengarkan musik dari handsfree-nya. "Menyala saja tidak," goda sang gadis. "Jika aku bilang aku menyukaimu, cukup katakan terima kasih," ujarnya seraya melirik sang pemuda. Seketika teman-teman mereka tertawa menyuruh agar sang pemuda mengatakan ya pada sang gadis. Pemuda itu pun hanya menyembunyikan wajah di balik topinya. Sementara pria ini sedang mencari di mana kursi mereka dan menerima telepon yang memberitahukan jika ada penyerangan di industri mereka. Menyuruh agar bawahannya terus memberi laporan padanya, pria itu pun akhirnya menemukan kursi mereka. Petugas ini sedang mengawasi sekitar di mana dia tak melihat seorang gadis yang tiba-tiba berlari masuk ke dalam kereta itu. Dan saatnya kereta itu pun berangkat, pramugara pun mengunci pintu. Tiba-tiba pengawas yang berjaga itu melihat sekelompok orang yang tengah berdiri di depan pintu di atas sana dan terlihat ketakutan. Sementara di dalam kereta, seorang penumpang mengeluh pada pramugara karena telah lama menunggu antrian di depan toilet itu. Gadis kecil ini pun melihat sang ayah yang tertidur. Dia pun beranjak dari kursinya melewati sang ayah dan berjalan menghampiri kedua pria yang terus mengetuk pintu toilet tersebut. Dan saat pintu toilet itu terbuka, terlihat seorang gelandangan yang duduk meringkuk di sana. Sang pramugara bertanya di mana tiketnya. Jika ia tak memiliki tiket, maka mereka harus menurunkannya di stasiun berikutnya. Namun gelandangan itu hanya mengatakan 2 kata, "Semuanya mati." Lalu dia pun menangis terseduh-seduh. Lelaki berjas itu pun berkata pada sang gadis, "Jika kau tak belajar, maka kau akan jadi seperti dia," ujarnya. "Ibuku bilang kau tak boleh berkata seperti itu," jawab sang gadis polos. "Berarti ibumu tak pernah belajar," jawab lelaki tersebut seraya berlalu. Gadis kecil itu pun hanya terpaku menatap sang gelandangan. Sementara gadis aneh yang naik diam-diam ke dalam kereta ini pun sedang berjalan di dalam kereta. Namun ada yang aneh dengan sikapnya. Menyeret langkahnya yang terlihat sangat berat itu, dia pun menyusuri lorong tersebut. Dan saat pintu itu terbuka, gadis itu pun seketika terjatuh. Sementara gadis kecil ini mencoba ke toilet lainnya, di mana seorang pria sedang menunggu istrinya yang berada di dalam. Dan pria itu menyuruh sang gadis untuk pergi ke toilet lainnya lagi. Memandangnya sesaat, gadis kecil itu pun berjalan menuju toilet lainnya. Pramugari ini membuka pintu itu dan terkejut ketika melihat ada seorang gadis remaja yang tergeletak di sana. "Nona, kau baik-baik saja?" tanya sang pramugari seraya menghampirinya.
Dia tak menaruh curiga sedikit pun dengan gejala yang ditimbulkan sang gadis. Buru-buru dia melaporkan tentang gadis itu pada sang masinis. Sementara pria ini terbangun dari tidurnya karena ponselnya berbunyi dan menemukan jika sang putri tak ada di sampingnya. Seraya menerima telepon tersebut, dia pun melihat ke sekitarnya. Ternyata sang bawahan melaporkan jika masalah lebih parah dari yang mereka kira. Serangan itu bukan hanya terjadi di Ahsan, namun mereka juga tak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, ujar sang bawahan. Tiba-tiba sang pria melihat ke televisi yang sedang menyiarkan berita tentang kekacauan yang terjadi di mana-mana. Namun sesaat perhatiannya teralihkan ketika sang pramugara berjalan melewatinya, seraya bertanya dengan panik pada rekannya melalui walkie-talkie. Pria itu pun mematikan ponselnya dan beranjak dari kursinya. Sementara dua orang wanita tua ini pun merasa ngeri melihat berita di televisi tentang kekacauan itu. Mereka semua heran apa yang terjadi di sana. Dan pramugari ini masih terus menghubungi sang rekan yang belum kunjung tiba, di mana tiba-tiba alat tersebut macet. Pramugari itu pun merasa kesal dan mencoba memperbaikinya. Namun dia tak menyadari jika gadis aneh yang tergolek di lantai belakangnya itu tiba-tiba bangkit dan melihat ke arahnya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikut.